So pastinya ayah dapat disalurkan. Ini kalau kita atasi masalah di sini. Ini di pelaminan. Kalau tak kuat, if you don't do what happen, yellowish. Nampak pokok menari. Kalau sih, tendensi. 不说了，他现在的问题已经 Pokok menari ya. So ini masalahnya. Yang ini dua masalah. Tangan kalau dalam. Satu lagi ialah penggunaan baca ini berlebih. Tahu mengalami kecenderungan. Kalau kita tahu batas kita tahu kan. So kalau kita tahu batas tentang sebenarnya dia membantu kita untuk menganalisis masalah. If you know how to read the signal dari this is planting to be. Oke. Yang ini juga sama. Nampak air berada di sini. Kalau dia tidak fokus, tanah masih di rasa-rasa hidup. Kalau hidup di kawasan sini. So kalau kawasan yang berbahaya lembab pun tidak apa. Kalau kawasan yang sangat lembab, musuh tinggi sedikit. Selesai masalah. Cuma yang masalahnya adalah kalau kita tidak lihat di kaji, itulah masalah kita akan ulangi. We repeat the same problem. Nah ini masalahnya. Tanah dekat kawasan masih hidup, mati pokok. Ya killing the tree. Bila kita tanam ke sini, dia cuma dua kan. Sama kita mencari masalah atau masalah yang mencari kita. You look the problem or the problem look for you. This is the problem. Tapi saya percaya lah, yang datang dari khusus ini juga banyak masuk ke hidup saya. Tak kamu baca Nina. Kali buat satu kata saja, saya pun speechless lah. Tak ada lagi apa lagi ya, kalau ulangi benar sama. Apa? Atau mungkin kuning. Kalau biasa pokok kuning confirm satu dia pastinya akar rumput. Akar rumput disebabkan air berlebih, bertakung kekurangan oksigen. Bila kekurangan oksigen atau dari rumput, zat dengan air dapat diserap pokok jadi kuning. Bila pokok kuning juga ada orang pandai-pandai dia kasih foley semua, dia akan jadi hijau balik. Tapi itu cuma merawat gejala, tidak merawat punca masalah. We just treat the symptom, but we are not treating the root cause. Setiap cepat. Nah ini yang kita selalu buat. Lepas kuning, baru kali lubang, baru air keluar. Common mistake. Lepas itu baru perbaiki. Sebenarnya ini tidak ada kesan, istulim. Kadang-kadang awal-awal lagi mau usul, kadang-kadang tak, ini tidak bukti. So kita selalunya, biasanya nih kita selalunya suka last minute, baru kerja. Tapi kalau last minute durian ini menghukum kita. If you do it last minute, the tree will punish you. Karena durian di bawah tanah rata, tak buat survei, air selama melintas, kalau masih di tanah durian susah. 取香买种的，田老师教的取香买种，把那个泥土填高它，树种在上面，防水，大水来啊，你的不怕就是防水症。 Ini di Bintang Sarawak. Mula-mula dia buat, jiran semua ketawa dia. Gila, ada rumah macam ni. Lepas tanam 3 tahun, kalau tak ketawa, siapa ketawa sama habis terakhir. Yang jiran semua mati, dia hidup. So yang gila siapa gila? Who is the crazy guy? Actually he do it, but the neighbor will laugh at him. He's stupid, you do this thing. Hey Komi, dia pakai server Jackson namanya. Cikulin, semua orang ketawa ke saya. Kok musuh kita tak apa, sabar dulu. Kawasan tanaman ada harinya untuk kita tunjuk. Ini di Terengganu. Kita minta dia kali marit, tapi tak kuat. Cakap boleh, tapi tak bekerja. Itu yang masalah. Nah, no action talk ini. Kalau nampak kamu masih
So satu saya peringatkan bagi kita bersama. Kalau ada tantangan durian, pertama yang perlu buat adalah apa? Kajian kemungkinan feasibility study. If you want to plant durian, first thing you need to do is feasibility study. Kalau tahu kawasan itu banjir, cuma ada pilihan satu, jangan tanam, kedua bau musuh tinggi. Tapi ada dua kawasan. Dulu waktu dia survei, banjir di kaki, musuh dia 8. Banjir terbesar sekarang naik sama 12 kaki. So yang itu kawasan itu memang tak boleh tanam lagi. Okay. Yang ini dibentuk 6 tahun 50% pokok mati. Dua sebab. Air terlebih bila hujan, bila kemarau air tak cukup. Saya It's pity, sad, but everyone repeat the same problem. Making mistake is not a sin. Repeating the same mistake is a sin. Melakukan kesilapan tidak menjadi dosa. Mengulangi kesilapan yang sama adalah dosa. Dan mengajar kesilapan menjadi dosa besar. Sebab itu di surga jangan jumpa kekuduran, ajaran yang benar salah. Yang ini kita buat di Johor, walaupun di atas bukit kita buat terrace buat busuk. This is in Johor, we do it. You can see that some of the water are stagnant. Tengok ada tempat yang air berkakungan. Tengok lawa air, nampak tak? Lawa air. Kalau tak busuk, pokok akan mati. Kalau kita nak pastikan keseragaman, busuk adalah wajib. If you want to plant a tree uniform to grow, this one now is already very uniform. Saya akan ambil drone nanti tak tunjuk kemudian. Memang seragam. Tengok ada air kasungan, nampak? So ini satu bukti lah. Kalau tak ada drone, orang tak percaya. Oh, if you don't see with the own eye, you don't believe that. Ada bukit, bagus. Ada pun buat daerah seperti ini. In the hilly, you can do this method to solve the problem. So, kaedah busuk adalah satu kaedah untuk menyelesaikan masalah air petani. So, saya rasa sekarang ini sudah cukup paham apa yang kita hantarkan message di sini. Duri hitam 24 bulan. Kali kita buat di Johor menggunakan super green. Dan bagi siapa yang sudah tanam pokok besar dan tak berbuat apa-apa, satu dari kanannya ialah gali paling. Supaya air tidak melintas ke pokok, air dapat bisa keluar dan pokok akan jadi sehat. Kalau tak kuat, inilah nombor bertuah. Kalau kita tengok ini kebun ikan 30% besar, 30% sederhana, 30% kecil, 10% tak hidup. Nomor bertuah kita ialah 3331. Puncaknya ialah tak busuk, satu. Kedua, quality anak benih. Kalau kita nak tanam durian nampak seragam, quality anak benih adalah penentu. The starting quality is the determination factor. Hal khusus yang terbaru yang kita dalam kajian, yaitu tanam durian dalam rumah hijau, greenhouse. Ini pun dalam kajian, tapi sudah dapat banyak kritikan. Ada orang berkata, kita ini memazir orang semua. Kalau dalam kajian sesuatu kita tidak dapat buktikan sehingga kajian itu habis. Tapi juga di Malaysia ini kalau apa-apa biasanya kena Facebook ada orang tanya juga, terutama yang bersama. Kalau petani dia tak sangat yang nak ada petani dia tak saya itu banyak. Sebab tak sesuai dengan selasi ide dia adalah lama habis. Tapi bagi saya tidak mau kajian ini untuk satu saja, untuk kita
lebih kompetitif dalam pasaran global. Sebab pesanan kita hari ini bukan hanya di Indonesia. Tetangga kita semua akan datang. Kita tak boleh stop. Indonesia, Vietnam, Thailand, Laos, Cambodia, Filipina, Brunei melakukan. Polisi Brunei sudah berubah. Dulu kita bagi tanah untuk orang luar. Hari ini mohon dia bagi. Kalau dapat buktikan dia akan bagi lebih luas. Itu di Brunei. Dulu Brunei polisinya orang luar no way. Tapi dia tahu sebab apa? Satu sebab saya beritahu adalah kalau EV bergerak lebih cepat, negara pengelola petroleum lagi cepat habis. Sebab pengguna paling pertama adalah kita dalam gas petroleum, diesel mungkin tak habis, lalu kita pakai. So setiap negara, setiap tahun, setiap 10 tahun ada satu perubahan dalam pergerakan ekonomi. So tentu kita nak buat greenhouse ini adalah kita nak dapat kalau boleh tak kita buat durasi di luar musim. Kita nak kualiti kita tidak diganggu oleh cuaca. Kalau boleh kita bebas daripada penyakit dan kausa. Dan juga kadar polinasi ataupun kejadian buah tidak diganggu oleh hujan. It's not affected by the rain. So sebulan dia terus kaki dan ini di rumah hijau kita masih dalam fase dapatkan data lagi. Sebab kalau kita tengok musim juga yang kedua di dalam Asia Tenggara ini bulan 4-5 Thailand akan keluar 5-6 Vietnam dengan Cambodia, Laos, Malaysia 6-7. Tapi tahun ini agak melihat perubahan sosial perkembangan durian ini tidak drop, sudah masuk bulan 8 baru tumbuh. So it has a big change again, difference happens. So di Malaysia tidak cuma ada sebulan, sama kita boleh membuka pada bulan 7, buah kita keluar pada bulan 15, 1, 2. Yang itu memang negara lain tak ada. Tapi macam di Sulawesi, memang ada special. Di Sulawesi kita keluar bulan 1, 2. Time itu sangat bagus untuk apa? Durian rendah ke sana untuk musim perayaan tahun pernikahan tinggi. So Indonesia ada kebaikan dengan negara luas. Durian membuat musim pulau perayaan ikut pulau. Karena pun ada kelebihan. Dari utara ke sampai ke selatan, boleh keluar musimnya terlalu sedikit. Di Indonesia pun tidak ada kelebihan. Kalau tanah durian di tengah hulu dan tanah durian di Perak, di Johor, di Pahang, masa keluar adalah perayaan. Termasuk sama Sarawak. Jadi sebagai pelabuh, kalau yang tanam lepas nak jual sendiri, sebenarnya boleh tanam beberapa tempat. Terbaik urusan menjadi masalah. Dia ada kekuatan apa? China ada satu pelabuh di saya dengan tanam durian, dia tak nak guna kaedah ini. Tetapi dia nak guna kaedah tanam di setiap negara belahan lokasi untuk hasil durian sepanjang tahun dan jual di China. Dan kemudian dia berkata dia nak buka 2000 outlet di China untuk jual durian. Kena membahan. So maksudnya strategi ini sangat penting untuk memastikan kita berada di landasan betul. Pak Kaki, oke, kita bagi rehat dalam 5 menit break, termasuk sama balik untuk bagi semua orang emergency room dulu. Semangat dulu banyak kopi rehat terus sekarang sampai bertahan tidak bertahan. So kita bagi 5 menit break untuk ke washroom, lalu kita sama balik.